Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiah, yang kita akan meneruskan kajian kita nasihat-nasihat dari Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang kita di hari ini sudah memasuki hari ke-22 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang diterima, dan semoga semua kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kemuliaan tersebut, dengan mendapatkan asrar, anwar, rahasia dan cahaya daripada rahasia-rahasia bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu la anqal hajjadu wajtahidu wa wasilul ayyam wal layali fi talabil ma'ali. In baghaitu talhaquna bir rijal i'rifu haqqallahi 'alaikum wa'tarafu bi dhunubikum wa abharu fagrakum lahu wadkhulu alaihi min babi dhulli wal inkisar. Ana indal munkasarati qulubuhum min ajli. Ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Jaddu wajtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian dan bersemangatlah kalian di dalam sehari semalammu untuk mencari ma'ali, kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersungguh-sungguh, dengan kita bersemangat mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. In baghaitu talhaquna birrijal, jika engkau menginginkan seperti halnya apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang hebat, orang-orang yang saleh, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan beberapa cara, yaitu dengan dua cara yang kita akan sampai ke tingkatan atau mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu i'tarafu bidzunubikum wa abharu faqrakum lah. Dengan kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita yang pernah kita lakukan. Yang kedua, dengan kita menampakkan kebutuhan kita, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kita yang tidak kenal hak-hak Allah, yang tidak mengetahui tentang apa yang seharusnya kita kerjakan dan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Mereka menganggap apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya wajib kepada orang lain, tidak wajib kepadanya. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa hanya haram, hanya dilarang kepada orang lain, tapi tidak diharamkan, tidak dilarang atas dirinya. Banyak di antara umat Islam yang masih merasa kewajiban-kewajiban wajib bagi orang lain, tidak wajib bagi kita. Larangan bagi orang lain tapi tidak dilarang oleh kepada kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sangat minim pengetahuan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mengenali begitu besarnya
hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan. Kalau manusia ini mempunyai hak, pencipta mempunyai hak cipta, yang kaya mempunyai hak atas kekayaannya, semua merasa mempunyai hak. Lalu di mana hak Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala-galanya? Yang tentunya hak Allah Subhanahu wa taala lebih berhak daripada hak manusia ataupun makhluk ini. Oleh karena itu sadarilah, hak Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berhak untuk kita kerjakan. Orang mempunyai hak, guru mempunyai hak, orang tua mempunyai hak, bahkan tetangga mempunyai hak. Hak tetangga, hak orang tua, hak sesama. Tapi bagaimana orang-orang di zaman sekarang tidak memperdulikan lagi hak Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah tidak mempunyai hak di atas bumi ini? Tidak ya ikhwani. Untuk mencapai kedudukan yang tinggi, yang pertama yaitu i'tarafu bidzunubikum, mengakui atas dosa-dosa dan kesalahan yang semakin hari semakin menumpuk, yang seakan-akan tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku daripada maksiat ini. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kepada orang-orang yang mau meminta ampunan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berhak tidak mengampuni kepada seseorang yang walaupun orang tadi itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfirullahu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berhak mengampuni kepada orang yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berhak mengazab, menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki. Karena Allah mempunyai hak. Andai kata kita tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Yang kedua, kita menampakkan kefakiran kita dengan cara menunjukkan dan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak butuh kepada Allah? Anak butuh kepada orang tua, murid butuh kepada guru, bawahan butuh kepada atasan, dan seterusnya. Bagaimana mungkin manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tadi itu merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fakir kepada Allah. Mungkin sebagian daripada manusia menganggap fakir ini adalah sifat yang tercela. Sebagian daripada kita menganggap kefakiran adalah aib ataupun kekurangan. Tapi fakir kepada Allah, ini adalah sebuah izz, sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan bagi seseorang hamba yang merasa butuh fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fakir kepada manusia, menunjukkan kebutuhan kepada manusia, ini akan menyebabkan adzul, kehinaan di mata manusia. Tapi kefakiran ataupun kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyebabkan keluhuran, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an, bahwa manusia tidak akan pernah mungkin lepas daripada butuh kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatir, dalam surat Fatir, surah ke-15, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah
Wahai manusia, kalian ini butuh kepada Allah. Kalian sangatlah perlu kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ayat di sini menjelaskan tentang status daripada manusia. Bahwa manusia adalah sejatinya fuqara, walaupun orang tadi itu kaya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan antumul fuqara. Engkau adalah, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, engkau adalah orang yang fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Sekaya apapun manusia tadi itu tetap akan membutuhkan kasih sayang daripada Allah. Siapa yang memberikan kesehatan? Allah. Siapa yang memberikan nyawa? Allah. Semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak butuh kepada Allah? Orang yang kaya sekalipun. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antumul fuqara, engkau adalah orang yang fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Orang yang kaya belum tentu terpuji, ikhwani. Orang yang terkenal kaya raya belum tentu terpuji, karena banyak orang yang kaya tapi mereka mempunyai sifat pelit. Mereka tadi itu mempunyai sifat kikir, sehingga dia tidak mau membantu orang yang membutuhkan bantuan, tidak mengulurkan kepada orang fuqara dan masakin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa zatnya adalah Al-Ghani Al-Hamid, yang kaya dan terpuji. Sedangkan manusia yang kaya belum tentu terpuji, karena belum tentu yang kaya tadi itu mempunyai sifat kaya hati. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan zatnya adalah Al-Ghani Al-Hamid, maha kaya dan maha terpuji. Ikhwani rahimakumullah, di dalam ayat lain dalam surat Al-Ankabut ayat ke-6 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul zat yang maha kaya dan dari segenap alam semesta ini. Laghaniyun gid'ah minal gasam. Allah bersumpah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul zat yang maha kaya daripada segenap alam semesta ini. Allah tidak pernah memungut kepada kita biaya, memerlukan kita untuk membayar iuran atau pajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara yang kaya raya masih meminta iuran kepada rakyatnya. Negara yang mayoritas kaya raya akan tetapi masih membutuhkan dana daripada rakyatnya untuk membayar mereka. Mereka merasa penguasa, menjadi penguasa, tetapi mereka masih miskin karena mereka membutuhkan dana daripada orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha menguasai. Yang penguasa bukan mereka, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penguasa. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karenanya, dua sifat ini yang akan menyampaikan kita kepada keluhuran, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan i'tiraf kita atas dosa, pengakuan kita atas segala kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, menampakkan kita, kebutuhan kita, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkhulu alaihi min babi dhulli wal inkisar. Masuklah kepada pintu-pintu Allah dengan cara adzul, merasa hina, merasa banyak dosa, wal inkisar, dan merasa hancur hatinya, seakan-akan orang tadi itu merasa orang yang paling hina di muka bumi ini. Mereka merasa orang yang paling banyak salah dan dosa daripada manusia yang lain. Inilah orang yang akan mengetuk pintu Allah, yang akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli.
Aku adalah bersama orang-orang yang ketika hati mereka merasa hancur, min ajli, dikarenakan aku, hancur hati mereka untukku. Hancur hatinya, merasa orang yang paling terparah, orang yang paling tercela, orang yang paling banyak dosa. Orang yang seperti ini, yang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lebih dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang banyak daripada taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi mereka merasa cukup dengan ibadahnya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan, maksiyatun awrathat dhullan waftigaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Dikatakan, artinya sebuah maksiat yang melakukan, orang yang melakukan kemaksiatan tadi itu berbuah kerendahan, menghasilkan kerendahan diri dan merasa kefakiran, merasa fakir di dalam hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini lebih baik daripada orang yang beramal ibadah akan tetapi melahirkan atau membuahkan bibit-bibit kesombongan, kebanggaan, dan keangkuhan. Kami tidak mendukung orang yang bermaksiat. Karena mungkin orang yang bermaksiat pagi hari ini bisa jadi nanti malam dia bisa bertaubat dan taubatnya diterima. Belum tentu orang yang taat hari ini. Namun orang yang taat tadi itu merasa angkuh, merasa lebih bersih daripada orang lain. Ternyata nanti malam orang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang maksiat, lalu orang tadi itu meninggal, dan meninggalnya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sangat benar sekali, maksiatun awrathat dhullan waftigaran, sebuah kemaksiatan yang melahirkan atau membuahkan kerendahan dan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara, akan lebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan, namun demikian ketaatan tersebut membuahkan ataupun menghasilkan izzan wastikbara, mereka melahirkan kesombongan dan keangkuhan ataupun kecongkakan. Ikhwani rahimakumullah, ketahuilah dua sifat ini, mengakui atas dosa akan melahirkan adzul, akan melahirkan merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak merasa mempunyai dosa, walaupun orang tadi itu ahli taat kepada Allah, maka orang itu akan melahirkan dari sifat yang seperti itu, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Sedangkan orang yang selalu butuh kepada Allah, adzullu wal iftigaru min sifatil ubudiyah, wal izzu wal istikbaru manaqidani laha, liannahuma min sifatir rububiyah. Wala khaira fit ta'ati idza lazima anha syai' mimma yunaqidu sifatal ubudiyah, liannaha tuhbituha wa tubtiluha, kama la mubalata bil ma'siyah idza lazimatha sifatul ubudiyah, li'annaha tamhuha wa taziluha. Dikatakan oleh ulama, kerendahan diri dan kefakiran adalah sifat kehambaan yang semestinya dimiliki oleh seorang hamba, adalah kerendahan dan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangatlah tidak pantas, sangatlah tidak elok, sangatlah tidak layak bagi seorang hamba yang mempunyai sifat yang berlawanan dengannya. Apa itu? Yang bertolak belakang dengannya. Dia merasa mempunyai sifat yang mestinya sifat tadi itu layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasa butuh kepada Allah. Ini sifatnya Allah. Dia merasa sombong dengan taatnya, dengan ibadahnya. Maka sifat sombong adalah layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sangatlah tidak pantas dan tidak layak bagi seorang hamba. Ikhwani rahimakumullah, oleh karenanya kerendahan diri ini yang lazim padanya sifat kehambaan dan kerendahan diri, karena sifat itu akan menghapus dan menghilangkan kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, yang akan mengangkat derajat seseorang.
orang tersebut mengakui kesalahan dan mengakui kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abu Madyan radhiyallahu taala anhu arda, al-inkisarul 'asi khairun min saulatil muti'. Dikatakan oleh beliau, kerendahan diri pelaku maksiat akan lebih baik daripada kewibawaan orang-orang yang beramal yang soleh. Maksudnya, orang yang melakukan maksiat tapi dia sadar dan berhenti dan mau bertobat kepada Allah, ini akan lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang taat. Akan tetapi orang yang taat tersebut, mereka mempunyai kewibawaan di hadapan Allah. Mereka merasa mempunyai tempat dan kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sifat seorang hamba. Oleh karenanya, dua sifat ini yang akan menghantarkan kita kedudukan yang tinggi. Yang pertama, al-i'tiraf bidzunub, mengakui kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, yaitu wa'adharu faqrakum, menampakkan kefakiran kita, merasa kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dua sifat ini insyaallah kita akan diakui seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu seorang hamba? Man abdun, siapa mereka yang dikatakan hamba? Man lahu faqdun faqrun, orang yang selalu merasa tidak mempunyai apa-apa dan orang yang selalu merasa butuh kepada Tuhannya, itulah seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi SAW dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman subhanalladzi asra binabiyhi atau birasulihi, akan tetapi bi'abdihi, seorang hamba yang mungkin hamba sahaya, akan tetapi hamba daripada seorang yang kaya raya, akan menyebabkan kerendahan. Tapi seorang hamba yang merasa menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang tinggi kedudukannya, orang yang luhur budi pekertinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat ini akan menjadikan kita seorang hamba yang diakui kehambaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba menghamba kepada Allah? Dengan cara kita tahu bahwa seorang hamba tidak mempunyai apa-apa. Seorang hamba adalah seorang hamba yang selalu butuh kepada Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu